peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Landasan hukum tentang bela negara yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi, dalam pasal ini ada hak dan kewajiban warga negara untuk melakukan pembelaan terhadap negara. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 Bab 12 Pasal 30 dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat ini berisi tentang hak dan kewajiban warga negara untuk ikut dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Usaha warga negara untuk melaksanakan bela negara dapat diwujudkan sesuai dengan profesinya masing-masing. Misalkan, seorang guru melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya, yaitu mendidik anak-anak bangsa, dan seorang pelajar melaksanakan bela negara dengan rajin belajar dan berprestasi. Pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat SISHANKAMRATA oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Jadi TNI dan polisi merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, pasal 30 ayat 1 tentang Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dan pasal 30 ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jadi di sini ada pasal tentang TNI dan Polri. TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan polisi bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 Bab 12 Pasal 30 ayat 3 berisi tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan pasal 30 ayat 4 berisi tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kedua alat negara ini dibedakan melalui pasal 30 ayat 3 dan pasal 30 ayat 4. Pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 berisi susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Jadi dalam ayat 5 ditegaskan bahwa susunan dan kedudukan, kewenangan TNI dan polisi serta tugasnya dan syarat-syarat keikutsertaan warga negara akan dijelaskan lagi dalam undang-undang. Landasan hukum berikutnya adalah ketetapan MPR. TAP MPR yang pertama yaitu TAP MPR nomor keempat /MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketetapan MPR yang berikutnya yaitu TAP MPR nomor 7 /MPR/2000 yang berisi tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang berikutnya tentang Undang-Undang Bela Negara. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 2. Hakikat pertahanan negara. Segala upaya pertahanan semesta yang penyelenggaranya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pasal 4 berisi tentang tujuan pertahanan negara, menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 5 berisi tentang fungsi pertahanan negara, mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan.
Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 10 Ayat 1 berisi tentang peran TNI sebagai alat pertahanan NKRI, dan ayat kedua berisi tentang TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan ayat ketiga berisi tentang tugas TNI. Yang pertama, mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Yang kedua, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Ketiga, melaksanakan operasi militer selain perang. Dan keempat, ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian, baik secara regional maupun internasional. Undang-undang yang berikutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 berisi tentang fungsi kepolisian adalah salah satu alat pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah tentara pejuang, tentara nasional, tentara rakyat, dan tentara profesional. Yang dimaksud dengan tentara rakyat adalah tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. Tentara pejuang adalah tentara yang berjuang menegakkan negara Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Tentara nasional adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, golongan, dan agama. Sedangkan tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, dan dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia, serta ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Jadi, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 ini menjelaskan bahwa yang namanya Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara pejuang, tentara nasional, tentara rakyat, dan tentara profesional. Kesimpulan pada materi kali ini adalah landasan hukum tentang bela negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5. TAP MPR Nomor 4 /MPR /2000. TAP MPR Nomor 7 /MPR /2000.
Kemudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002. Kemudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Dan yang terakhir, landasan hukum bela negara di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kata-kata dalam video ini yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.